Setelah lebih dari 1 dekade terbengkalai akibat banjir rob, lahan pertanian di wilayah Kelidungan, Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, akhirnya kembali produktif. Rabu, 14 Mei 2025, dilakukan panen perdana padi varietas biosalin hasil dari program revitalisasi lahan X-Rob yang digarap bersama Bank Indonesia, Pemerintah Kota Pekalongan, dan TNI Angkatan Darat. Panen ini menjadi momen bersejarah, karena padi berhasil tumbuh di lahan yang sebelumnya tidak dapat ditanami akibat kadar salinitas tinggi. Alhamdulillah, dengan pembangunan infrastruktur seperti tanggul dan bendung gerak, serta kerjasama berbagai pihak, lahan yang semula mati kini bisa ditanami kembali. Ini adalah hasil kerja keras bersama, ujar Maijen TNI Dedi Suryadi. Ia menekankan, pentingnya perbaikan unsur hara tanah agar hasil panen lebih optimal dan menargetkan serapan gabah dapat dilakukan sesuai harga pembelian pemerintah, HPP, sebesar Rp6.500 per kilogram. Wali Kota Pekalongan, Ahmad Afzan Arslan Junaid atau akrab disapa Mas Aaf, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam menghidupkan kembali lahan tidur di kawasan pesisir yang selama ini terdampak rob. Dari yang awalnya hanya demplot 1,5 hektare, kini sudah berkembang menjadi 33 hektare, bahkan berpotensi mencapai 95 hektare pada musim tanam berikutnya. Ini luar biasa, ucapnya. Program ini mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia sebagai bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Kepala Perwakilan BI Tegal, Bimala, menambahkan bahwa jika panen ketiga nanti berjalan lancar, petani bisa mulai menanam varietas padi lain. Keberhasilan ini berkontribusi besar terhadap stabilisasi suplai beras nasional dan pengendalian inflasi, tambahnya. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Kelidungan Degayu, Ahmad Solihin, mengungkapkan perjuangan panjang mereka dalam menghadapi rob selama bertahun-tahun. Awalnya kami putus asa. Rob merusak alat pertanian kami. Tapi dengan bantuan dari BI, Kodim, Dinperpa, dan berbagai pihak, kini kami bisa panen hingga 7 ton per hektare, ujarnya. Padi jenis biosalin ini kan dulu udah hampir 10 tahun ditinggal oleh masyarakat, oleh penduduk, karena memang situasi dan kondisi lahan yang tidak bisa ditanam. Ya, dulu kalau tadi saya dapat berita dari Pak Bupati, Pak Wali Kota, di sini semuanya tergenang oleh air, ya. Jadi tidak bisa ditanam. Alhamdulillah dengan pembangunan tanggul yang saat ini sudah tergelar ini sedikit kita coba tanami. Memang beberapa kali, hampir 2 kali kita tanam gagal karena memang unsur hara tanah ini memang harus terus diproses dulu sehingga bisa lebih subur kembali. Ini juga saya lihat mungkin belum terlalu sempurna ya tanah ini, tapi udah cukup luar biasa nih, bisa bisa tanamin, udah bisa dipanen. Mudah-mudahan hasil panennya juga bisa sama dengan lahan-lahan di tempat lain. Nah, tentu ini perlu dukungan semua ya dari pemerintah daerah, termasuk juga ini dari Bank Indonesia yang sudah berusaha untuk memberikan support kepada para petani yang ada di wilayah ini. Ya, kita doakan semua bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya bisa lebih bagus lah, apa mungkin 7 ton bahkan bisa sampai 8. Saya jadi lahan yang sudah 10 tahun ibaratnya tidak produktif karena banjir dan rob, dengan penanggulangan tanggul rob dan support dari semuanya, support dari dinas, support dari Kodim, akhirnya para kelompok tani ini kembali bersemangat dan uji coba alhamdulillah 1,5 hektar dengan peralatan yang seadanya ya, pompa segala macam, alhamdulillah bisa berhasil dan ini bisa akhirnya merembet terus sampai ke 33 hektar. Jadi kan kehadiran Panglima ke Kota Pekalongan ini menambah semangat para kelompok tani, support dari BI juga menambah semangat. Mudah-mudahan ke depan ada bantuan traktor dan segala macam untuk menunjang 95 hektar lahan. Target kita sih mungkin sekitar 70 ya, 70% itu bisa tertanami kembali supaya kita mendukung juga program pemerintah pusat yaitu tentang ketahanan pangan, dan alhamdulillah Kota Pekalongan sudah memulai itu.